Kalau berbicara tentang kiamat, yang harus kita ketahui adalah tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat tiba. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia tahu kiamat, mau jenggotnya berapa meter, mau serbannya lengser, kalau dia berani mengatakan kiamat tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, maka itu adalah bentuk kebohongan besar. Karena tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu loh kapan kiamat itu akan datang. Ada cerita nih. Jadi cerita satu hari, subhanallah, Nabi kedatangan tamu. Malaikat Jibril menyerupai manusia, lalu datang menghadap Nabi seraya bertanya, "Wahai Rasul, kapan kiamat tiba?" Ketika itu Rasul menjawab, "Mohon maaf, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya." Dari penjelasan ini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saja nggak berani ngarang-ngarang loh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan yang namanya kiamat laisa liwaq'atiha kadzibah. Adanya kiamat ini datangnya adalah sesuatu yang tidak bisa didustakan. Kalau tidak bisa didustakan berarti ada kepastian, pasti akan datang. Cuma kita nggak tahu datangnya kapan. Ada di lain ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bocoran. La ta'tikum illa baghtata. Kata Allah kiamat itu dia akan datang dengan cara tiba-tiba. Tahu kan kalau yang namanya tiba-tiba nggak ada yang tahu kan? Jadi jangan mudah percaya dengan omongan siapapun. Ingat yang namanya peramal itu, apapun yang dia ramalkan identik dengan ketidakpastian dan lebih dekat dengan kebohongan. Kalau seseorang itu punya kecerdasan spiritual, dia tidak akan mudah dibodohi oleh siapapun. Saya melihat kita ini setengah dibodohi oleh orang barat. Orang barat mau bikin film, dia bikin sensasi, dia karang tentang suku Maya. Padahal dulu kita nggak pernah dengar loh suku Maya. Dikarang-karang tentang penanggalan suku Maya, dibuat-buat. Dia sebar 3 tahun, 4 tahun sebelumnya, dia sebarin di internet di mana-mana. Setelah opini sudah mulai terbentuk, keresahan di tengah-tengah masyarakat sudah mulai timbul, dia bikin film 2012. Apa nggak laris tuh film? Bu, kalau ngomong-ngomong soal betapa dahsyatnya nanti proses terjadinya kiamat, yang pertama Allah awali dulu dengan bunyi sesuatu. Bunyi apa? Allah ceritakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Kalau sudah terdengar bunyi sangkakala, trompet, nah itu baru pertanda awal start kiamat akan dimulai. Nah kalau trompet ini sudah terdengar, apa yang akan terjadi? Yang pertama, idza rujjatil ardu rajja. Bumi ini Allah goncang segoncang-goncangnya. Kalau bahasa kita gempa bumi lah kira-kira. Tapi yang dahsyat. Oh, lebih dahsyat. Wa bussatil jibalu bassa. Gunung yang tinggi, yang kokoh itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa. Saking hancurnya gunung yang tinggi itu berubah menjadi butiran-butiran debu. Ada lagi di lain surah Allah gambarkan betapa menakutkan kiamat ini. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua air laut yang ada di muka bumi ini Allah tumpahkan ke darat. Coba masih ingat gak kejadian tsunami di Aceh? Itu cuma sebagian kecil air laut yang ada di Aceh. Itu tingginya baru 10 meter loh. Baru berapa menit air laut main-main ke darat. Itu cuma berapa menit. Dan korbannya sudah 240.000 nyawa wassalam. Itu baru berapa menit dan baru air yang ada di Aceh. Pertanyaannya, bagaimana kalau semua air wa alqat ma fiha wa takhalat, semua air yang ada di muka bumi ini Allah tumpahkan ke darat? Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam bis. Cuma Allah yang tahu kejadiannya. Langit itu nanti Allah lipat seperti melipat gulungan kertas. Kalau langit saja dilipat, berarti kiamat itu bukan cuma ditakuti oleh penduduk bumi, yang langit pun gemeteran. Jadi kalau sudah begini, apa ada yang bisa selamat? Tidak. Karena ada ayat menggambarkan nanti ketika kegaduhan, kedahsyatan yang terjadi, ada hamba Allah yang teriak-teriak, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Wahai Tuhan, kemana kami harus lari? Kemana kami bisa bersembunyi melihat kedahsyatan ini? Lalu Allah akan menjawab, kalla la wazar. Mohon maaf mas, gak ada lagi tempat bisa berlari, gak ada lagi waktu untuk bisa sembunyi. Inilah saatnya, game over. Dahsyat kan? Tuh, tapi jangan takut, ada kabar gembira. Ada kabar gembira dari Rasul untuk kita. Di antara kabar gembira itu kata Rasul, jangan takut umat Nabi Muhammad, nanti kita gak akan ketemu yang namanya kiamat besar. Alhamdulillah.
Bahkan kata Rasul, kalau masih banyak orang yang berzikir, menyebut nama Allah, maka kiamat itu akan ditunda selama 40 tahun ke depan. Musibah yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita, itu bisa berarti tanbihan lil ghafilin. Adalah satu proses di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita. Dikasih contoh, ini baru gempa yang nggak seberapa loh. Gimana nanti kalau benar-benar kiamat? Ada tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar yang sudah ada, itu berarti kiamat besar sudah relatif sangat-sangat dekat. Nah, yang pertama apa? Matahari itu terbitnya dari tempat yang bukan selayaknya. Lalu yang kedua adalah nanti turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu turunnya Dajjal. Nah, Dajjal ini, ya, Dajjal ini ciri-cirinya digambarkan matanya satu. Kemudian dia ini memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, karena dia memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa menyesatkan manusia. Di antara kekuatannya, ini Dajjal, kalau dia masuk ke salah satu kampung, lalu dia mengatakan dirinya Tuhan, lalu orang kampung itu beriman dan percaya kepada dia, maka orang kampung itu semuanya dapat kenikmatan. Binatang ternaknya jadi gemuk-gemuk, jadi banyak. Wah, pohon buah-buahnya jadi subur. Tapi kalau dia masuk ke satu kampung, orang itu nggak mau percaya dengan dia, itu binatangnya jadi kurus-kurus, jadi mati. Buah-buahan tanamannya menjadi hancur. Jadi sihirnya luar biasa. Kebayang nggak? Jangankan dulu, sekarang aja kalau model begini, banyak yang sesat udah. Betul kan? Iya. Terus apalagi kedahsyatan Dajjal? Dajjal ini, ya, dia bisa mendatangkan hujan, bahkan dia bisa mendatangkan angin, dia bisa menghentikan hujan. Ada lagi yang tidak kalah dahsyatnya. Dalam satu hadis diceritakan, Dajjal ini, dia ini berkongsi dengan iblis dan syaitan. Bersekongkol, ya, kong kali kong lah kalau bahasa kita. Jadi sampai-sampai ada cerita hadis itu, ada seseorang didatangin oleh Dajjal, lalu dia berkata, kamu percaya nggak kalau saya Tuhan kamu? Kalau kamu nggak percaya, saya hidupkan di hadapan kamu sekarang orang tua kamu yang sudah lama meninggal dunia. Saya hidupkan, nanti kamu lihat. Jadi itu betul-betul hidup orang tua yang meninggal, tapi bukan orang tuanya. Syaitan menyerupai orang tuanya, lalu syaitan itu berkongsi dengan Dajjal, seraya berkata, ini Tuhanmu, berimanlah kepada dia. Nah, begitu dahsyat trik-trik yang akan dipakai Dajjal. Jadi singkat cerita, Dajjal ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang bisa membuat manusia menjadi goyah imannya. Istilahnya apa yang dilakukan itu membuat orang terperangah, terpanjat, sehingga mempercayai si Dajjal ini. Apa yang dia sentuh itu membuat menjadi satu kebaikan. Kalau dia menyentuh orang yang sakit, langsung jadi sembuh. Tuh, inilah hal-hal yang seperti ini. Makanya dalam setiap hari Rasul kan mengajarkan kita untuk selalu berlindung, ya, dari teknik-teknik yang akan dipakai Dajjal untuk menyesatkan kita. Nah, ada lagi, setelah Dajjal ini turun, ada turunnya nanti Imam Mahdi. Kemudian nanti Allah hadirkan ada suku bangsa namanya Ya'juj dan Ma'juj. Wah, ini juga tidak kalah dahsyat. Seperti apa kedahsyatnya, Ustaz? Dia ini ada yang mengatakan keturunan dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, dari anaknya Nabi Allah Nuh yang bernama Yafid. Nah, anak keturunan dari Yafid. Dia ini adalah suku yang digambarkan kalau dalam hadis itu matanya sipit, bentuknya kecil, warna kulitnya kuning. Dia ini sampai digambarkan kalau dia turun ke laut, dia minum air, itu air laut nggak akan tersisa satu tetes pun. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini, ya, saat ini mereka sedang terkurung. Nah, ketika zamannya Raja Zulkarnain, mereka ini dikurung karena sering bikin ulah. Dikurung oleh rajanya Zulkarnain. Konon itu makin hari makin banyak orang maksiat, itu bentengnya udah mulai retak-retak. Nah, kalau ini benteng sudah hancur, Ya'juj wa Ma'juj keluar, itu akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat. Nah, yang membuat bentengnya jadi kuat kembali apa? Orang yang berzikir, orang yang taat kepada Allah. Sebenarnya bekal apa sih yang harus kita persiapkan? Baik, yang pertama adalah bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Lalu yang kedua, kita memperbanyak berbuat kebaikan di muka bumi ini. Kemudian mempersiapkan anak-anak kita itu harus jadi generasi yang bisa membuat kita tersenyum di dunia dan bisa membuat kita nanti terhibur di alam kubur dengan doa setiap harinya. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama yang harus kita tekankan biar keimanan kita tidak terkontaminasi adalah kita harus selalu senantiasa ingat, jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan apapun, ya.
Karena itu bisa merusak keimanan kita. Orang yang suka mengada-ada, mengatakan kiamat sekian tahun sekian, itu adalah orang yang pernah disindir Allah dalam Al-Quran. Dan sindirannya sangat tegas. Kata Allah, Fima anta min dzikroha. Kalau bahasa kerennya begini lagi. Emang lu siapa? Emang siapa lu berani ngarang-ngarang begitu? Yang tahu kiamat itu cuma Allah. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia, betul kan? Lalu yang kedua, ya, jadikan gosip ini menjadi satu tamparan buat kita, campukan untuk membuat kita makin dekat dengan Al-Quran, makin akrab dengan hadisnya Rasul. Jadi makin membuat kita mau membuka Al-Quran, karena semuanya tentang apapun itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Ibu mau cari apa saja, semua ada dalam Al-Quran.